Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafik Azizah dengan NIM 250002292. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Komunikasi Internal dalam Organisasi. Materi ini sangat penting karena komunikasi merupakan urat nadi dalam kehidupan organisasi. Melalui komunikasi, setiap anggota organisasi bisa memahami tugasnya, bekerja sama dengan baik, dan mencapai tujuan bersama. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi bisa mengalami kebingungan, kesalahpahaman, bahkan konflik internal. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari diawali dengan fungsi pesan dalam organisasi menurut para ahli. Dalam pembahasan kali ini, fungsi pesan dalam organisasi. Pesan adalah inti dari komunikasi organisasi. Ia bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga instruksi, arahan, bahkan pembentuk budaya kerja di dalam organisasi. Menurut Ken dan Kat, pesan dalam organisasi memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah produksi. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana pesan membantu anggota organisasi memahami tugas-tugasnya, siapa yang melakukan apa, serta bagaimana cara melaksanakannya. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Pesan di sini menjaga agar sistem organisasi tetap berjalan stabil sesuai aturan dan prosedur. Yang ketiga yaitu penerimaan. Pesan yang memastikan anggota memahami informasi, aturan, serta tujuan organisasi dengan benar. Dan yang keempat, pengelolaan pesan digunakan untuk mengatur sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, menurut Redding, fungsi pesan terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pelaksanaan tugas. Pesan berperan sebagai instruksi kerja agar setiap individu tahu apa yang kita harus dilakukannya. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Pesan menjaga kesinambungan dan stabilitas organisasi agar tetap teratur. Yang ketiga, kemanusiaan. Pesan yang memperhatikan kepuasan, kebutuhan, dan memotivasi karyawan. Pesan yang bersifat humanis membuat karyawan merasa dihargai dan semangat kerja tetap tinggi. Kemudian menurut Ter, menambahkan beberapa fungsi penting lainnya yaitu informasi. Informasi yaitu pesan yang menyampaikan data dan fakta yang dibutuhkan organisasi. Yang kedua yaitu persuasif, yaitu pesan yang bertujuan membujuk anggota agar mendukung kebijakan atau bekerja sesuai arah organisasi. Yang ketiga yaitu perintah. Pesan berupa instruksi langsung dari atasan. Yang keempat yaitu instruksi yang berbentuk lebih teknis dari perintah, menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu integrasi, yaitu pesan yang menyatukan bagian-bagian organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai. Lalu, menurut Greenbaum, pesan dalam organisasi berfungsi untuk yang pertama, mengatur, menetapkan aturan dan perilaku kerja. Yang kedua yaitu pembaruan, yaitu menyebarkan perubahan kebijakan, inovasi, atau perbaikan sistem. Yang ketiga, integrasi, menyatukan divisi yang berbeda agar tidak berjalan sendiri. Yang keempat, informasi dan instruksi, yaitu menyampaikan
tujuan data sekaligus perintah kerja. Jika kita simpulkan dari beberapa pendapat para ahli tadi, maka fungsi pesan dalam organisasi dapat dirangkum menjadi 4 hal utama: tugas, pemeliharaan, kemanusiaan, dan pembaruan. Selanjutnya kita akan membahas jaringan komunikasi formal. Jaringan formal adalah arus pesan yang mengikuti struktur resmi organisasi sesuai dengan hierarki, aturan, dan jalur komunikasi yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis utama jaringan komunikasi formal. Yang pertama yaitu atas ke bawah. Jenis ini terjadi ketika pesan disampaikan dari pemimpin kepada bawahan. Fungsinya adalah untuk memberitahukan instruksi, aturan, kebijakan, motivasi, serta informasi penting untuk organisasi. Bentuk atas ke bawah ini dapat berupa instruksi tugas, yaitu perintah kerja langsung yang harus dilaksanakan bawahan. Yang kedua, yaitu rasional pekerjaan, yaitu menjelaskan alasan atau tujuan dibalik suatu perintah. Yang ketiga, ideologi organisasi, yaitu pesan untuk menumbuhkan loyalitas dan motivasi kerja. Yang keempat yaitu informasi organisasi, yaitu pengenalan aturan dan budaya kerja. Yang kelima yaitu feedback, evaluasi terhadap hasil kerja bawahan. Yang pertama tadi adalah atas ke bawah, yang kedua yaitu bawah ke atas. Ini adalah komunikasi dari bawahan menuju atasan. Fungsinya untuk memberikan laporan kerja, menyampaikan masalah, ide, atau saran perbaikan. Menurut Katz dan Han, komunikasi ke atas yang baik harus direncanakan dengan baik, berkesinambungan, menggunakan saluran resmi, memberikan kebebasan berbicara tanpa takut, didengarkan secara objektif, dan harus ada tindak lanjut dari masukan yang diberikan. Bentuk upward communication bisa berupa rapat, kotak saran, survei karyawan, hingga aplikasi komunikasi internal. Yang ketiga yaitu horizontal communication atau sejajar. Komunikasi ini terjadi antar pegawai atau antar pemimpin yang berbeda pada level yang sama. Tujuannya adalah untuk koordinasi kerja, pemecahan masalah bersama, dan menjalin hubungan sosial yang baik antar anggota tim. Yang keempat yaitu diagonal communication atau disebut juga dengan lintasan bagian dan level. Komunikasi ini terjadi antar bagian yang berbeda tanpa harus mengikuti rantai hierarki. Misalnya kepala bidang atau kepala bagian A langsung berkomunikasi dengan staf bagian B. Jenis komunikasi ini mempercepat arus informasi dan mempermudah koordinasi lintas divisi. Jadi, jaringan komunikasi formal memungkinkan setiap anggota organisasi untuk berinteraksi secara terarah, efisien, dan sesuai sesuai dengan struktur resmi. Yang selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi internal. Mari kita bahas mengapa komunikasi internal itu sangat penting bagi organisasi. Ada beberapa alasan utamanya. Yang pertama yaitu menyatukan visi dan misi organisasi. Komunikasi internal membantu setiap anggota memahami tujuan bersama. Tanpa komunikasi yang jelas, visi dan misi organisasi hanya akan
akan menjadi tulisan di atas kertas, bukan panduan nyata dalam bekerja. Yang kedua, yaitu menjaga koordinasi kerja. Setiap divisi dalam organisasi saling bergantung satu sama lain. Komunikasi yang lancar membuat koordinasi menjadi cepat, tepat, dan efisien. Yang ketiga yaitu membangun motivasi dan loyalitas. Pesan yang baik dapat meningkatkan semangat kerja dan rasa memiliki. Menurut Robbins 2003, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan tingkat konflik. Keempat, mengurangi konflik internal. Banyak konflik di tempat kerja berawal dari kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, kesalahpahaman bisa mencegah sejak awal. Yang kelima yaitu meningkatkan efisien dan produktivitas. Informasi yang jelas membuat setiap anggota tahu apa yang harus dilakukan sehingga kesalahan kerja dapat diminimalisir. Yang keenam yaitu mendukung inovasi dan adaptasi. Komunikasi internal juga berperan dalam penyebaran ide-ide baru, inovasi, dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan kerja. Yang ketujuh, membangun budaya organisasi yang sehat. Melalui komunikasi yang baik, nilai-nilai dan norma-norma organisasi dapat ditanamkan dengan konsisten. Budaya kerja yang positif akan meningkatkan solidaritas dan integrasi antar anggota. Yang selanjutnya yaitu strategi menjaga komunikasi internal. Bagaimana cara agar komunikasi internal tetap efektif dan berjalan lancar? Ada 10 strategi utama, yaitu yang pertama, gunakan saluran komunikasi yang efektif seperti rapat, email, atau aplikasi khusus organisasi. Yang kedua, yaitu bangun budaya komunikasi terbuka agar bawahan bebas menyampaikan ide dan saran. Yang ketiga, yaitu berikan feedback yang jelas dan cepat agar karyawan tahu hasil kerja karyawannya. Yang keempat yaitu pastikan pesan yang disampaikan konsisten, hindari informasi yang saling bertentangan. Yang kelima yaitu adakan forum rutin untuk koordinasi dan klarifikasi, misalnya briefing mingguan. Yang keenam yaitu manfaatkan teknologi komunikasi seperti internet, chat, grup, atau portal informasi. Yang ketujuh yaitu tingkatkan kompetensi komunikasi anggota baik lisan maupun tulisan. Yang kedelapan, bangun hubungan interpersonal melalui kegiatan kebersamaan. Yang kesembilan yaitu terapkan transparansi informasi, terutama hal-hal penting yang menyangkut organisasi. Yang ke-10 yaitu lakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki sistem komunikasi yang belum efektif. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi internal merupakan urat nadi organisasi. Tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka, organisasi akan kehilangan arah, mudah terjadi konflik, dan sulit berkembang. Sebaliknya, komunikasi yang efektif akan menyatukan visi, memperkuat kerjasama, menjaga motivasi, serta membangun organisasi beradaptasi dengan perubahan zaman. Baiklah,
Semoga penjelasan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya komunikasi internal dalam organisasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.